Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Wa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita dari materi pembahasan Tafsirul Muyassar telah kita sebutkan beberapa ayat dalam surah Al-Ma'arij. Dan sekarang kita akan masuki ayat-ayat yang terakhir dari tafsir surah tersebut. Seingat saya mungkin kita akan masuki pada ayat yang ke-26 sampai dengan yang setelahnya. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat dari sifat-sifat ahli jannah yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka Allah sifati dengan sifat-sifat yang mulia, yang menjelaskan tentang ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan benarnya nilai ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga Allah sebutkan ulaika fi jannatin mukramun. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kita langsung bacakan tafsirnya. Fa ayyu dafi'in dafa'a haula'il kafarah ila ayyasiru nahwaka ayyuhar rasulu musri'in. Maka apa penyebab yang menghalangi mereka orang-orang kafir untuk berjalan menuju ke arahmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musri'in, bersegera. وَقَدْ مُدُّ أَعْنَاقَهُمْ إِلَيْكَ مُقْبِلِينَ بِأَبْصَارِهِمْ عَلَيْكَ. Dalam keadaan mereka telah mengadahkan leher-leher mereka mengarahkan kepadamu. مُقْبِلِينَ بِأَبْصَارِهِمْ عَلَيْكَ. Demikian pula mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yatajamma'una 'an yaminika wa 'an shimalika hilaqan muta'addidatan wa jama'atin mutafarriqah yatahaddatsuna wa yata'ajjabun. Mereka berkumpul di samping kananmu dan di samping kirimu berhalaqah-halaqah, berkelompok-kelompok yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan yang lainnya, yang masing-masing kelompok dan halaqah-halaqah tersebut mereka memperbincangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'ajjabun, dan merasa kagum dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian disebabkan karena mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang paling paham seperti apa kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang shadiq, yang jujur,
Demikian pula seorang yang amin, yang terpercaya, dipercaya ucapannya dan dipercaya pula janjinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sudah benar-benar teruji oleh mereka orang-orang kafir tentang kejujuran dan kemuliaan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi mereka menyaksikan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran kerasulan beliau sebagai bukti kejujuran apa yang beliau sampaikan benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasa, apa yang mereka perhatikan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak kemudian menyebabkan mereka masuk ke dalam al-Islam. Tidak kemudian menyebabkan mereka menjadi seorang yang Muslim yang beriman dan percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Maka keadaan orang yang seperti ini, ayatma'u kullu wahidin min haula'il kuffar ay yadkhulahu Allahu jannatan na'imid da'im. Apakah masing-masing dari orang-orang kafir tersebut mereka memiliki angan-angan keinginan untuk kemudian nantinya Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga an-na'imin da'im yang memiliki kenikmatan yang terus menerus? Tentu tidak mungkin, karena pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah nyatakan bahwasanya keadaan mereka orang-orang yang telah Allah muliakan di dalam al-jannah adalah disebabkan karena amalan-amalan mereka yang mulia, disebabkan karena kepatuhan mereka di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi-Nya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Sehingga tidak mungkin orang kafir dengan kekafirannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Karena seorang yang masuk ke dalam al-jannah adalah mereka al-mu'minun, yang Allah nyatakan dalam ayatnya yang mulia tentang keberuntungan yang akan didapatkan oleh mereka orang mukmin. Seperti firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-muttaqun yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwanya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan kemenangan yang besar, demikian pula keberuntungan yang besar yang diraih oleh seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Sehingga tentulah apa yang dianggap dan dirasa serta diinginkan oleh mereka orang-orang kafir untuk kemudian Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah, dalam keadaan mereka tidak kemudian mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempercayai berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan satu anggapan yang batil, yang sama sekali tidak akan menyebabkan dengan anggapan tersebut mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan laisal amru kama yatma'un, dan urusan tersebut tidak sebagaimana apa yang kalian harapkan. Semudah itu masuk ke dalam surga. Bahkan dalam salah satu ayatnya Allah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya seorang mukmin saja ini akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Untuk kemudian nantinya dengan ujian dan cobaan tersebut mereka akan diuji tingkatan kejujuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal iman.
Afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam al-jannah dalam keadaan tidak datang kepada kalian permisalan sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Telah Allah timpakan kepada mereka al-ba'sa, kesengsaraan, wad-dharra, kemadaratan, bahkan az-zulzilu, mereka mendapatkan goncangan dengan goncangan yang dahsyat sebagai ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah nyatakan pada ayat yang berikutnya, hatta yaqular rasul, sehingga disebabkan karena beratnya ujian dan cobaan serta goncangan tersebut, ar-rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala waktunya demikian dekat. Apalagi seorang yang kafir, tidaklah mungkin dengan kekafiran mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Fa innahum la yadkhulunaha abadan. Karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidaklah akan masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Mereka kekal abadi di dalam neraka jahanam. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka mengetahuinya. Mimma'in mahinin ka ghairihim, itu dari air, sebagaimana orang selain dari mereka, dari air mani. Falam yu'minu, akan tetapi ternyata mereka tidak beriman kepada Allah. Famin aina yatasharrafuna bidukhuli jannatin na'im, maka dari sisi mana yang menyebabkan mereka berkeinginan untuk kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah? Sehingga masing-masing dari individu Banil Insan, Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Tidak kemudian kesamaan mereka dari sisi ciptaannya berasal dari air mani, sama pula kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan antara kesudahan setelahnya, antara yang mukminnya dengan seorang yang kafirnya. Kemudian pada ayat yang ke-40 Allah nyatakan, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maksudnya adalah aqsama ta'ala binafsihi, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya, birabbil masyariq, dengan Rabb yang memiliki masyariq wal magharib. Wa huwa rabbul masyariq wal magharib, yaitu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur al masyariq wal magharib, tempat-tempat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Li syamsi wal qamari, yaitu mengatur matahari, demikian pula bulan, wasairil kawakib, dan seluruh bintang-bintang itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut sebagai tanda dari tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, lima fiha minal ayatil bahirat
ad-dalati 'alal ba'tsi. Sehingga pada pengaturan matahari dan bulan, demikian pula seluruh bintang-bintang yang ada, sebagai ayat-ayat yang demikian jelas yang menunjukkan bahwasanya mereka nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna laqadiruna qudratan tamah. Sesungguhnya kami adalah zat yang mampu, memiliki kemampuan yang sempurna untuk membangkitkan sesuatu yang telah meninggal dunia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami pada awal kali menciptakan mereka, maka seperti itu pula kami akan mengembalikan mereka untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-41, disebutkan ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, yaitu ala an nastabdila bihim qauman afdala minhum wa atwa'a lillah. Kami mampu untuk kemudian menggantikan mereka orang-orang kafir dengan satu kaum yang lebih afdal dari mereka dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk kemudian mengganti sekelompok yang fasik menjadi sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, law annakum lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum thumma khalaqa khalqan yuznibun wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau semisal kalian adalah orang-orang yang tidak berdosa sedikit pun, maka pastilah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memusnahkan kalian seluruhnya dan mengganti kalian dengan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka. Sehingga dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai dalil tentang hikmah kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang mukminnya, ada yang kafirnya. Ada yang zalimnya, ada yang tidaknya. Untuk kemudian semakin menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu menerima tobat para hamba-hambanya. Demikian pula dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sebagai tempat al-bala wal mihan. Allah menguji, Allah menimpakan ujian cobaan kepada para hamba-hambanya. Untuk kemudian dengan ujian-ujian tersebut akan terbedakan antara yang mukminnya dengan yang kafirnya. Ujian dan cobaan itu tidak hanya berkaitan dengan keadaan yang menimpa seseorang berupa kesengsaraan, kemadaratan, dan yang semisalnya. Bahkan dijadikannya umat manusia ini dalam keadaan beraneka ragam sifat-sifatnya dan keadaan-keadaan mereka, antara yang baiknya dan yang kafirnya, yang fasiknya, di dalamnya juga sebagai ujian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah untuk sebagian yang lainnya. Apakah kalian mampu bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mau bersabar? Sehingga seorang yang bersabar tatkala menjalankan konsekuensinya, mereka adalah orang yang mulia, yang mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengganti mereka menjadi seorang yang seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memusnahkan seorang yang kafirnya
dan menumbuhkan, memunculkan, menciptakan seorang yang baiknya, itu seluruhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Namun dibiarkannya mereka hidup, dibiarkannya mereka merasakan nikmat, dibiarkannya mereka untuk kemudian merasakan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seiring dengan kekafiran mereka, kefasikan mereka, di dalamnya ada hikmah yang jauh lebih besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antara hikmah yang terbesarnya adalah diciptakannya al-jannah dan an-nar, sehingga terpilah antara ahli jannahnya dan ahli an-narnya. Sehingga disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menggantikan mereka dengan satu kaum yang jauh lebih afdal, dengan satu kaum yang mereka seluruhnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ahadun yasbiquna wa yafutuna wa yu'jizuna idza aradna an na'tiya biqaumin akharina khairin minhum. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kami, yang bisa membuat kami untuk memiliki kelemahan, ketidakbisaan apabila kami menginginkan untuk mengganti mereka dengan orang-orang selain mereka yang lebih baik, yang lebih afdal. Namun yang demikian tidak Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, karena adanya hikmah yang jauh lebih besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Biarkan mereka berbicara sekehendak diri mereka, mereka bermain-main ketika mereka hidup di alam dunia, merasakan sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, hingga mereka nantinya berjumpa dengan satu hari yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yaumul qiyamah, yaumul hisab, yang pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab masing-masing dari para hambanya dan memberikan kepada seorang hamba seukuran dengan apa yang dia amalkannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Seorang yang tatkala datang yaumul hisab kemudian menjumpai pada dirinya terdapat amalan-amalan kebajikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menjumpai pada amalan dirinya selain dari amalan kebajikan, An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya seorang hamba yang menjumpai pada dirinya itu terdapat amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebajikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari Allah Tabaraka wa ta'ala, karena hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kebaikan. Allah memberikan motivasi pada diri seorang hamba untuk giat beramal. Seorang hamba yang mendekatkan seorang hamba untuk kemudian cenderung di dalam menjalankan amalan-amalan kebajikan adalah berdasarkan taufik dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam salah satu ayat yang mulia tentang perihal keadaan mereka as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam menjalankan amalan-amalan kebajikan. Allah sebutkan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum
muqtasidun, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairati wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah. Kami wariskan, kami berikan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, dan ini adalah yang terjelek di antara mereka. Di antara mereka ada yang muqtasidun, yang pertengahan, hanya sebatas menjalankan yang wajib dan meninggalkan sesuatu yang haram. Dan di antara mereka ada yang sabiqun, berlomba-lomba untuk kemudian menjalankan amalan-amalan kebajikan. Namun Allah sebutkan dengan kalimat biiznillah. Berlomba-lombanya mereka di dalam menjalankan kebaikan adalah berdasarkan izin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah takdirkan, Allah kehendaki, Allah rahmati, Allah berikan taufik, berikan hidayah kepada sang hamba tersebut, sehingga hanya dengan taufik dan hidayah, bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki kecenderungan di dalam menjalankan amalan-amalan kebajikan tersebut. Sehingga tatkala seorang hamba yang menjumpai pada amalan dirinya terdapat amalan-amalan kebajikan, maka hendaklah dia menisbatkan nikmat tersebut bukan kepada dirinya, namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan ini diantara dari tafsir makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah hanya disebabkan karena amalannya saja. Kemudian mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasul? Maka beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan, wala ana, tidak pula saya. Saya masuk ke dalam surga bukan semata-mata disebabkan karena amalan saya, namun yang demikian disebabkan karena illa ayyataghammadani Allah, disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan curahan rahmat kepada saya, demikian pula keutamaannya. Disebutkan pada ayat yang berikutnya, fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdathi shira'a ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun. Disebutkan tafsirnya, lakin sabaqa fi ilmina wa masyiatina ta'khiru uqubati haula'il kufar. Akan tetapi telah mendahului ilmu kami dan kehendak kami untuk kemudian kami akhirkan azab kepada orang-orang kafir tersebut. Tidak Allah segerakan dengan memusnahkan mereka dari alam dunia. Tidak Allah matikan mereka seketika disebabkan karena kekafiran mereka, namun Allah berikan tangguh. Allah hidupkan mereka, Allah berikan kepada mereka rezeki hingga datangnya yaumul qiyamah. Wa adamu tabdilihim biqaumin akharin, dan tidak mengganti mereka dengan kaum yang lainnya yang jauh lebih baik. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, berdasarkan hikmah yang tadi kita sebutkan. Maka fatrukhum yakhudhu fi batilihim, tinggalkan mereka untuk kemudian berbicara pada kebatilan-kebatilan mereka. Tinggalkan. Wa yal'abu fi dunyahum, dan bermain-main dalam perkara dunia mereka, hatta yulaqu yaumal qiyamah, hingga nantinya mereka berjumpa dengan yaumul qiyamah.
alladzi yu'aduna fihi bil 'adzab, yang pada hari tersebut mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Yauma yakhrujuna minal quburi musri'in kama kanu fid dunya yadhhabuna ila alihatihim allati ikhtalafuha lil ibadati min dunillah. Pada hari kiamat mereka akan keluar dari kubur-kuburan mereka dalam keadaan musri'in, bersegera. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada yaumul qiyamah dalam keadaan musri'in. Kama kanu fid dunya yadhhabuna ila alihatihim, sebagaimana dahulu mereka di alam dunia mereka berangkat menuju sesembahan-sesembahan mereka yang mereka silih berganti mendatanginya dalam rangka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mempercepat langkahnya. Maka seperti itu pula pada yaumul qiyamah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersegeranya mereka menuju ke sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala di alam dunia adalah dalam rangka untuk mengagungkan mereka, menyembah mereka, mengibadahi mereka. Dan bersegeranya mereka dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kuburnya dalam rangka untuk menyegerakan diri-diri mereka untuk merasakan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Musri'in yakni yuharwiluna wa yusri'un. Mereka berlari, mereka mempercepat dirinya. Namun disebutkan di sini zalilatan absaruhum munkasiratan ilal ardi. Pandangan-pandangan mereka diliputi dengan kehinaan dan menundukkan pandangan-pandangan mereka menuju ke tanah, menunjukkan penyesalan atas akibat dari apa yang mereka amalkan tersebut. Taghsyahumul haqaratu wal muhanah, mereka diliputi dengan kehinaan dan kerendahan. Dzalika huwal yaumul ladzi wa'adu bihi fid dunya, itu adalah satu hari yang mereka di dunia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu bihi yahzauna wa yukadzibun, yang mereka dengan hari tersebut mempermainkannya dan mendustakannya. Sehingga dengan pembahasan yang tadi disebutkan kita menyelesaikan pembahasan tafsir kita di dalam surah Al-Ma'arij. Kita bacakan sedikit tafsir dalam surah yang berikutnya, yaitu surah An-Nuh. Setelah surah Al-Ma'arij, yaitu surah Nuh, mengisahkan tentang perjalanan Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Beliau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan bahwasanya jarak antara Nuh dengan Adam alaihi assalatu wassalam adalah 10 qurun, 10 abad, 10 generasi. Jarak yang demikian lama. Namun dengan jarak yang lama tersebut menyebabkan pada abad-abad setelahnya mereka melupakan ajaran Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Mulai muncul kecenderungan untuk kemudian mengkultuskan orang-orang saleh. Mulai muncul keinginan mereka untuk kemudian menyembah orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal dunia. Kemudian mereka buat patung-patung untuk kemudian mengenang mereka, sampai falhasil akhirnya disembah oleh generasi-generasi setelah mereka. Itu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr.
Tadi kita sebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga termasuk dari Rasul Ulul Azmi yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di dalam surat tersebut Allah menyebutkan tentang kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di tengah-tengah umatnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahi umatnya tersebut selama 100,000 illa 50 ama. Famakatha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Ya, ini sekitar 950 tahun beliau bersabar mendakwahi mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini pula kita mengetahui bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada umatnya perkara at-tauhid. Karena disebutkan dalam ayat ini ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Dan seperti inilah dakwah para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seluruhnya mengajak umatnya untuk kemudian kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada kenyataannya yang beriman di antara mereka hanya sedikit. Fama amana ma'ahu illa qalil. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wasallam Allah perintahkan untuk menaiki bahtera, dan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berada di atas bahtera tersebut, Allah menyatakan tidaklah ada yang bersamanya pada hari tersebut kecuali hanya sedikit saja. Ini menunjukkan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu al-isya. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.